Baik. Aina wasalna? Halaman 57 Ustazah. 7. Yang ini sahih? Iya, Latihan ketiga? iya. Tamam. Baik. Untuk fi'il madi dulu kita pernah mentasrif ya. Mentasrif bagaimana fi'il madi. Yaitu dari domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, domirnya, fiilnya yaitu fiil madhi. Kita akan lihat zahaba. Zahaba adalah domirnya huwa. Zahaba adalah untuk huwa. Nah, di sini ini sudah termasuk di dalamnya ada fiilnya. Afwan, ada fa'il. Jadi, fa'ilnya adalah apa? Yaitu domirun mustatirun. Apa itu domirun mustatir? Adalah domir yang bersembunyi, yang tersembunyi. Takdirnya yaitu domir huwa. Seperti itu ya. Jadi itu adalah domir mustatir. Kemudian untuk zahabu. Ini ya. Zahabu. Zahabu adalah, di sini kita bisa lihat, kalau ada yang menempel, ya maka itu adalah fa'ilnya. Yaitu waw, ya, yang menempel ke asal fi'ilnya. Kan fi'il madi itu ada yang 3 awalnya, yaitu yang 3 huruf. Ketika 3 huruf itu, asalnya 3. Maka ketika dia itu ditasrif, ya maksudnya ada domirnya gitu yang menempel, domir yang muttasil, yang bersambung, maka itu adalah fa'ilnya. Ya, seperti halnya di sini zahabu. Seperti itu. Itu adalah fa'ilnya adalah waw. Maka ketika ditanyakan zahabu, mana fa'ilnya? Bukan hum, bukan. Tapi fa'ilnya adalah waw. Seperti itu. Disebut dengan waw al-jamaah. Baik. Kemudian zahabat. Zahabat adalah untuk hiya. Ya. Zahabat. Nah, di sini tak di sini dia bukan fa'il. Tapi tak di sini untuk hiya adalah alamatut ta'nis, yaitu tanda perempuan. Ya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya sama seperti zahaba, yaitu domirun mustatirun. Yaitu domirnya atau fa'ilnya adalah domirun mustatirun yang dia itu fa'ilnya itu tersembunyi. Maka tak di sini adalah bukan fa'il, tapi melainkan tak sukun adalah alamatut ta'nis, yaitu tanda perempuan. Nah, kemudian zahabna adalah domir. Apa ibu-ibu? Domirnya? Kalau domir munfasilnya kan huwa, hum, hiya. Kemudian zahabna adalah domir munfasilnya? Nahnu. Nahnu. Lah, nahnu naknya panjang. Hunna. Hunna, pahih. Nahnu domirnya, nunnya adalah dipanjangkan. Ya, perbedaan zahabna dengan zahabna itu berbeda. Nah, ini panjang adalah nahnu. Ya, beda halnya ketika nunnya itu tidak panjang. Baik. Nah, kalau di sini berarti nunnya adalah dia sebagai fa'il. Ya, karena dia bersambung dengan dengan fi'il. Kemudian zahabta. Sebentar.
Baik. Nah, tadi ya berbeda dengan dhahabna. Kemudian selanjutnya adalah dhahabta. Begitu juga dengan dhahabta. Ada dhamir yang bersambung, maka dia adalah fa'il. Fa'ilnya adalah ta. Wa dhahabtum. Tum. Ya. Kalau Anda biasanya memang langsung mana fa'ilnya yaitu tum. Tapi di sini dipenggal ya. Tu-nya adalah fa'il, mimnya adalah alamatul jama'. Alamatul jama' itu adalah tanda bahwa dia itu jamak, ya, bukan tunggal, tanda banyakan gitu, mimnya itu. Tapi untuk ditambahkan semuanya tum itu tidak mengapa. Kemudian dhahabti, ti adalah fa'ilnya, sama seperti yang di atas. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Nah, Insyaallah. lanjut. Nah, dilanjut. Dhahabtunna, tunna juga sama. Ya, tunna adalah fa'ilnya. Dia merupakan dhamir yang bersambung dengan fi'il. Kemudian dhahabtu, yaitu tu, ana. Wa dhahabna, nahnu, itu adalah fa'ilnya. Yang bersambung-bersambung, itu yang dhamir yang bersambung ke dalam fi'il, itu adalah fa'ilnya atau subjeknya. Baik. Kalau sudah bisa difahami, insya Allah ini kita lanjut ke tadribat, yaitu at-tadrib ar-rabi'. Ayin. Ayin itu apa namanya? Tentukan gitu ya. Tentukan al-fa'il fi ma yali. Fa'il di bawah ini. Baik. Tafadhalna. Saya Ustazah. Nah, silakan Mbak. Kharajtu. Fa'ilnya tu. Sahih. Itu adalah kalau domir munfasilnya, domir yang terpisah, Maksudnya munfasil. kalau dari huwa huma hum, dia tu-nya itu Oh, dia sebagai apa? oh itu apa? Antum ya Ustazah. Lah, Eh, gitu oh itu. berarti ana. Oh, iya iya Bisa Ustazah. dimengerti? Atau nanti Alhamdulillah. sekalian terjemahannya ya, kalau seperti ini sekalian terjemahannya agar apa namanya? Agar tidak keliru. Baik. Oh, Kemudian selanjutnya, Ana coba Ustazah. nah, Jelasna. hmm, Hmm, nah, nahnu tadi ya Ustazah. nahnu adalah domir munfasilnya, sahih. Mana fa'ilnya? Nah, Nah, artinya adalah eh, kami duduk. kami duduk, sahih. Kemudian selanjutnya, iya Ustazah. tafadhali. Sami ti. Mm-mm. Suaranya bisa ditinggikan, Mbak? Sami ti. Mm-mm. Kamu perempuan telah mendengar. Di ainal fa'il. Fa'il ti. Anti. Ti. Oh, anti. Kemudian, selanjutnya. Ana Ustazah. Nam tafadhali. Syarib tunna. Fa'ilnya tunna ya Zah. Tunna, tamam. Kemudian, Tunna artinya mereka minum ya Zah. tunna. Kami minum. Lah, mereka tidak ada. Kalau mereka adalah syaribna. Kalau syaribtunna, Jadi syarib. Oh, kalian minum. sahih. Kalian, perempuan, minum. Ada orangnya di hadapan. Kemudian, Saya Ustazah. nah,
dakhalu, Dakhalu. dakhalu. Fa'ilnya waw. Wow. Kemudian Domirnya hum. domirnya hum, domir munfasil. Artinya Mereka masuk. mereka masuk. Sahih. Selanjutnya. Ana Ustazah. Mm-mm. Hafizna. 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 Fa'ilnya na. Hmm. Eh, domirnya bentar ya Ustazah. Hmm. Anda nggak buka kitab soalnya. Apa Ustazah bilang tadi? Domir munfasil. Nah. Ahwanza lupa nah. Yaitu hun. Kunna. Apa artinya? Kami menghafal ya, kami hafiz gitu Lah, ya. hunna adalah bukan Mereka. kami. Nah, Mereka. sahih. Mereka menghafal. Kemudian, Ana Ustazah. tamam. Akal tum. Hmm. Fa'ilnya tum. Mm-mm. Artinya kalian makan. Kalian makan. Kaliannya siapa, Mbak? Kalian fa'il Perempuan ya, Zah? atau laki-laki? Oh, laki-laki. Laki-laki. Kalian Seperti itu ya. laki-laki. Kalau kalian perempuan berarti apa? Akaltunna. Kalau perempuan. Baik. Selanjutnya. Nah. Fataha. Mm-mm. Dia telah membuka. Dia telah membuka. Fa'ilnya mana? Domir mustatir takdirhu huwa. Sahih. Domirun mustatirun takdiruhu huwa. Tamam. Kemudian. Saya Ustazah. Mm-mm. Fahim tunna. Hmm. Fa'ilnya tunna. Mm. Domir munfasilnya antuna. Mm. Artinya kalian paham. Kalian paham. Kaliannya siapa? Kalian perempuan. Kalian perempuan. Tamam. Kemudian. Ana Ustazah. Mm-mm. Kata beta. Fa'ilnya ta. Domirnya anta. Kamu membaca. Iya nggak Ustazah? Sahih. Kamunya siapa? Kamu laki-laki. Tamam. Kemudian. Ana Ustazah. Mm-mm. Oh, salat. Fa'ilnya, domirnya hiya. Berarti Artinya gimana fa'ilnya? fa'ilnya di ta'zah. Fa'ilnya adalah domirun mustatirun takdiruhu hiya. Ya, oh. Nah, seperti ini ya tulisannya. Ana tulis. Domirun mustatirun takdiruhu hiya. Ini berlaku untuk domir apa saja? Iya. Dan Wah. huwa. Tamam.
Ustazah, itu artinya apa, Ustazah? Jadi dia itu fa'ilnya mana? Ketika ditanya seperti ini ya, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah domir mustatir, domir yang tersembunyi. Takdirnya, sejatinya dia itu adalah hiya, gitu ya. Jadi takdir tuh kayak ya udah memang takdirnya itu asalnya tuh hiya gitu. Kan kalau yang lain antuna apa namanya sudah jelas gitu ya, tapi takdirnya itu di sini adalah hiya gitu. Atau huwa. Lanjut. Ya, Ustazah. Mm-mm. La'ibu. Mereka telah bermain. Fa'il waw jam'u. Naam atau wawun jamaah. Jamaah. Kemudian sahih. Domir munfasilnya apa Mbak ini? Dhamir munfasil. Huwa. Hum. Ya, hum, sahih. Hum. Kemudian selanjutnya, Saya, Ustazah. mm, Dakhala, masuk. mm. Tidak ada fa'ilnya. Domirun mustatirun takdiruhu huwa. Ada fa'ilnya Mbak. Hah? Jadi bilangnya gini, fa'ilnya adalah domirun mustatirun. Seperti itu ya. Takdiruhu hiya. Gimana, Ustazah? Domirun Kalau ini yang ditulis. Fa'ilnya adalah domirun mustatirun takdiruhu hiya. Itu adalah fa'ilnya. Oh, itu fa'ilnya. Bisa dimengerti? Fa'ilnya itu domir mustatir gitu. Kan kalau yang lain gini, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah tu. Fa'ilnya Oh. adalah tum. Fa'ilnya adalah na atau nun. Fa'ilnya adalah ti gitu ya. Tapi untuk huwa dan hiya, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah domirun mustatirun takdiruhu hiya. Atau domirun mustatirun takdiruhu huwa. Bisa dipahami? Saya tadi ngomong apa, Ustazah? Tadi nggak ada fa'ilnya. Kalau yang saya dengar ya. Oh iya ya, kayaknya nggak ada fa'ilnya. Nggak ada fa'ilnya, terus saya ngomong itu ya, Ustazah ya? Nah, harusnya fa'ilnya ada gitu ya. Oh, Fa'ilnya iya. adalah gitu. Langsungnya seperti itu. Kemudian, Nah, Ustazah. Taqaddum. Dorobat ya Ustazah. Darabat. Tadi kayak ada suara ya. Bauca. Amat ini. Oh, Taqaddum. tadi juga ini ya. Ini sinyalnya kayaknya saut-sautan ya. Baik. Ini ya, A. Iya. Keren. Dorobat. Fa'ilnya tak ya Ustazah. Lah. Oh, domirun mustatir. Gitu ya Ustazah. Takdiruhu hiya. Nah, Anti. itu. Hiya apa Iya. anti? Hiya ya Ustazah. Kalau anti berarti dorob. Zahabti. Nah, Dorobti maksudnya. sahih. Jadi gitu ya. Kalau tak yang sukun itu bukan fa'il. Tapi Domirun mustatirun takdiruhu hiya. nah, tak sukun menunjukkan alamat ta'nis. Sampai sini bisa dipahami? Dorobat artinya apa Ustazah? Doroba. Ada yang tahu silakan. Memukul ya Zah?
Memukul. Berarti Dia memukul. tamam. Mumtaz. Ya Allah, tadi Ana ngomong sendiri. Anak tuh mau ngomong Astagfirullahaladzim. Ustazah. Ustazah kayaknya ngomong sendiri deh nih. Layar, Soalnya Anak kan layarnya diconteng, Ustazah. Iya, betul. Anakku nggak ada suara. Ini baik. Kita ulangi. Minad iril muttasila. Ini anak nggak dari ngenerangin dari sini tadi. Yaitu domir-domir yang bersambung. Domair itu artinya domir-domir. Mufradnya adalah domir. domir. Jamaknya adalah domair. Al-muttasilah adalah yang bersambung. Lawan dari apa? Muttasilah itu adalah lawan dari al-munfasilah. Yang tidak bersambung, munfasilah. Yaitu yang berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri adalah huwa, huma, hum. Itu yang berdiri sendiri. Kalau muttasilah adalah yang bersambung. Maka ini adalah domir-domir yang bersambung di dalam fi'il maldi. Ya, atau dia juga disebut dengan fa'ilnya. Tamam? Yaitu atta, zahabta, zahabti, zahabtu. Itu adalah fa'il domir. Muttasil. Zahabtum, ya tunna. Itu dia termasuk ke dalam domir muttasil. Kemudian al-waw, yaitu zahabu, an-nun, zahabna. Dan na, zahabna. Itu ya. Itu adalah dhamir al-muttasilah. Kemudian selanjutnya adalah perhatikan apa yang ada di bawah ini. Ta'ammal ma yali. Aina Hamidun? Di mana Hamid? Kharaja. Nah, kharaja ini dia adalah di sini ada dalam kurung fi'il, yaitu fi'il madhi tentu saja. Nah, fa'ilnya adalah mana? Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Huwanya kembali ke siapa? Hamid. Ke Hamid. Wahid. Kemudian, pertanyaan lagi. Aina Aminatu? Kharajat. Kharajat adalah fi'il madhi. Dan ta di sini adalah alamatut ta'nis. Nah, ada di sini ya. Kemudian, ainal fa'il? Wa fa'il
Domirun mustatirun takdiruhu siapa? Hiya. Hiya, Hiya. mumtaz. Aminah. Baik. Kembali ke Aminah. Bisa dipahami di sini? Insya Bisa ya? Allah. Insya Allah. Baik. Lanjutkan. Sudah pelajaran ke-9. Masya Allah. Ya Allah, Dan Anda ini banyak banget adalah ketinggalan. keywordnya terpanjang. Masya Allah. Selama kita pelajari. Anda belum ini loh, Ustazah. Belum apa? Belum dengar rekaman. Belum rekam. Insya Allah masih mudah, Mbak. Ini insya Allah bisa dipahami ya di dalam fiil maldi. Baik. Kalau begitu, kita akan latihan aja ya. Latihan atau kita lanjut. Ana kasih pilihan. Latihan dulu, Zah. Latihan ya Latihan. sebelum karena ini lanjut kagok gitu ya. Latihan apa Ustazah? Latihan bisa apa namanya mengharokati, bisa imla, bisa membuat kata, kalimat, boleh. Buat catatan. Baik, kita latihan-latihan sedikit-sedikit. Boleh lihat catatan, boleh. Sekarang kita latihan. Misalkan, Ana sebutkan bahasa Indonesianya, ibu-ibu silakan untuk bahasa Arabnya. Baik. Ini Ana apa namanya? Oh, nggak apa-apa. Tok. Ana sebutkan nomor 1, terjemahkan dalam bahasa Arab. Ya. Yang pertama, ketentuannya untuk nomor 1 ini, tulis di dalam jumlah ismiyah. Ya, bentuk dalam jumlah ismiyah. Baik. Para pelajar perempuan keluar dari perpustakaan. Cung, ada yang bisa? Lanjut, silakan. Saya Ustazah. Nah, Kalau salah nggak apa-apa ya Ustazah. boleh, nggak apa-apa. At-thalibatu kharajat fil maktabati. Rojat dari Minal. Oh, minal. Oh iya. Ada yang mau mengkoreksi? Ada yang mau mengkoreksi sebelumnya? Horojatnya kayak bukan horojat ya, Ustazah. Kan ini jamak. Sahih. Jadinya apa? Sebentar ya, Ustazah. Ya, silakan. Yang lain ikut berpikir. Oh iya, Horojat. jamu itu. Khoroju ya. Horojat sunnah enggak sih, Ustazah? Lah. Horojatna. Lah. Roju. Lah, ini masih Ini menggunakan fiil maldi. Perempuan. Fiil maldi. Belum fiil mudhari. Ayo silahkan. Horoja. Sebentar. Sukunkan di akhirnya. Sukunkan. Sukunkan di akhirnya. 3 huruf itu ketika dia itu bersambung dengan domir, maka disukunkan. Kalau memang dia itu apa namanya perlu disukunkan, gitu ya. Horojta ya, Ustazah? Lah, kharajta adalah untuk anta. Oh iya, maaf. Kharajtunna. Iya.
Sebentar, Antuna Ustazah. adalah untuk kalian. Kharajna. Kharajna ya Sahih. Ustazah. Kharajna. Mumtaz. Kenapa kharajna? Karena itu jamak perempuan. Karena dia adalah tolibat. Hunna. Bisa dipahami? Jadi, Iya. ibu-ibu nih, ketika disebutkan isimnya nih, isim dhohir gitu ya. Isim dhohir itu misalkan at-tolibat, at-tullab, itu menunjukkan dia itu goib, nggak ada orangnya. Baik, beda halnya ketika antunna atau anti, orang yang kita ajak bicara, kalian, kamu, itu pasti konteks kalimatnya ada kata penyeru. Ya tolibati, misalkan seperti itu. Atau ya tulabi, maka ini merupakan fiilnya itu bentuk dari saling ngobrol gitu. Kamu, aku lagi ngobrol gitu. Orangnya tuh ada. Kalau kalimatnya itu ada kata penyeru. Bisa difahami? Contoh misalkan, tadi ada ibu-ibu yang bilang kharajtunna, ya. Maka ketika kita pakai kharajtunnya, di sininya tuh nggak mungkin at-tolibat. Karena at-tolibat itu dia nggak ada, ya. Kita lagi ngomongin tolibat gitu, berarti orang ketiga. Beda halnya ketika misalkan akhrajtunna minal maktabati ya tolibat, seperti itu, ya. Bisa dimengerti? Akhrajtunna minal maktabati. Ya, ada kata penyerunya di sini. Atau misalkan antunna, langsung kharajtunna. Nah, atau bisa yang ini. Seperti itu. Tapi kalau dia disebutkan at-tolibat, at-tullab, ummi, misalkan apa lagi? Apa namanya? Ad-duyuf, misalkan. Itu merupakan kata-kata yang dia itu domirnya itu kembali ke orang ketiga. Itu nggak ada orangnya. Jadi kita ngomongin dia gitu. Dia, mereka, itu. Ya. Bisa difahami? Dikit. Baik. Kita lihat ya. Kita lihat di soal berikutnya. Nih. Apakah kamu apakah kamu perempuan telah menulis pelajaran kemarin? Apakah kamu perempuan telah menulis pelajaran kemarin? Ana Ustazah. Ustazah, Ana Ustazah. Silakan. Akad beti. Salah. Akad beti adar sa amsi. Wih, akatab tidar saamti. Tuntas. Akatabti ad-darsa amsi. Baik. Rakam salasah. Para tamu laki-laki telah masuk ke rumah
pamanku. Para tamu laki-laki telah masuk ke rumah pamanku. Ad-duyufun ya, Ustazah. Tidak pakai tanwin kalau pemakai alif lam. Sahih. Ad-duyufu. Mm-mm. Masuk. Dakholu Mm-mm. ila baitul, apa bahasa Arab Setelah paman? ila, maka Bait, ilal baitu ya, Zah? Baiti. setelah ila adalah Baiti. kasrah, majrur. Ya. Ke rumah Baiti. pamanku. Paman apa bahasa Arabnya, Zah? Ami nggak Ustazah? Sahih. Idan, Ilal baitil ammi. alif lam kalau disandarkan. Ila Baitil ammi. baiti Baik. ammi. Seperti ini. Ya. Ad-duyufu dakhalu ila baiti ammi. Para tamu telah masuk ke rumah pamanku. Nah, mungkin dari teman-teman dalam idhofah itu masih bingung, ya. Kita bahas. Idhofah itu adalah penyandaran. Ya. Yang terdiri dari apa? Mudhof dan Mudhof ilaih. sahih, mudhofun ilaih. Kalau sesuatu yang akan menjadi mudhof, dia tidak boleh beralif lam dan bertanwin. Ya. Dia tidak boleh tanwin dan tidak boleh beralif lam. Ya. Ini adalah mudhof. Mudhof itu dia hanya bisa dhammah, kasroh, atau fathah, atau kasroh. Jadi mudhof itu tidak boleh alif lam atau tanwin. Baru untuk mudhofun ilaih, dia itu boleh alif lam, ya, atau dia tanwin. Ya, itu boleh untuk mudhofun ilaih. Tapi ketika mudhofun ilaihnya itu disandarkan ke dalam domir itu yang huwa, huma, hum, atau misalkan hu, hi gitu ya, maka yang nggak boleh bertanwin lagi. Contoh misalkan gini, baiti, nggak mungkin di sini al-ammi, nggak bisa. Karena apa? Karena di sini sudah ada aku disandarkan lagi ke dalam domirnya. Jadi alnya itu tidak boleh. Ya, karena sudah ada domir seperti itu. Kecuali kalau misalkan tidak ada domirnya. Baitil am. Nah, ini boleh. Ke rumah paman. Gitu misalkan. Ya. Bisa dipahami di sini? Ada yang mau bertanya, silakan. Ini harokatnya bisa pakai alif lam, kasroh atau doma Ustazah? Kasrah. Karena apa? Mudhofun ilaih itu selalu majrur. Untuk isim-isim yang memang kalau dia itu isim yang bisa majrur, bisa kasroh, berarti kasroh. Kalau majrur, tapi daiman selalu dia itu dalam keadaannya majrur. Salah satunya adalah kasroh. Kalau misalkan ghairu munsharif atau mamnu'un minas sarfi, maka tidak bisa kasroh, maka dia adalah fathah. Tapi sejatinya dia itu adalah majrur. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan di idhofah ini? Nanti kita akan
tambah latihan lagi yang ada idofahnya. Ini berarti misalnya dia gini Ustazah. Baiti amun boleh? Amin boleh? Boleh. Kecuali dia itu tidak ada idofah ke domir ya. Iya. Misalnya dia Bisa. nggak ada alif lamnya kan berarti baiti amin gitu kan Ustazah? Iya, betul. Contoh misalkan, apa ya? Para pelajar Madinah, gimana itu? Itu kan diidofahkan. Para pelajar Madinah, gimana? Para pelajarnya itu laki-laki. At-tullabu. Lah, Tullabu. tadi, idofah tidak memakai Tullabu tanwin. Ustazah. Gimana? Tullabu Kemudian, Madinati. sahih. Tullabul Madinati, seperti itu. Ya. Oh. Jadi, mudhof itu tadi tidak boleh bertanwin. Tamam? Tadi udah Ana hapus lagi. Ana tulis lagi nih. Nah, contoh misalkan, ya, para pemuda masjid, gimana idofahnya? Fityatu ya Ustazah. Nah, Fityatu masjidin. fityatul masjidi, seperti itu, ya. Jadi lebih baiknya itu pakai alif lam saja, ya. Lebih afdol gitulah. Kecuali memang kalau ada domirnya. Kalau ada domir maka tidak perlu gitu ya. Kemudian contoh lagi misalkan. Ini kita aplikasikan dalam kalimat ya. Misalkan dalam kalimatnya itu apa ya? Para haji pergi ke Mekah. Ini belum ada idhofahnya ya. Para haji pergi ke Mekah. Al-hujjaju zahabu ilal makkata. Tidak pakai alif lam maka Ila makkata. tamam. Untuk mengunjungi misalkan, untuk mengunjungi Ka'bah. Mengunjungi Kemarin ada di kalimat untuk mengunjungi. Ada yang tahu? ziarah. Sahih, untuk mengunjungi Ka'bah. Liziarati sebentar. Al-hujjaju zahabu Makkata liziarati untuk mengunjungi Ka'bah. Riziaratil Ka'bati. Nah, seperti itu. Ini adalah bentuk dari mudhaf wa mudhafun ilaih. Untuk mengunjungi Ka'bah. Mengunjungi Ka'bah itu bentuknya adalah idhofah.
ya. Maka ziyarotinya itu tidak memakai alif lam, ya. Ti karena ada lam, li ziyaroti, kemudian al-ka'bati bentuk dari mudhafun ilaih. Seperti itu. Bisa difahami? Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Kasih contoh lagi Ustazah. Kenapa, Mbak? Kasih contoh lagi. Oh, kasih contoh lagi, baik. Contoh. Lagi misalkan, ini Ana hapus yang bawahnya ya. Boleh, Iya. Ustazah. Oh, yang atas ini dia alifnya ini kan karena dia mudah belair, yang ziarahnya nggak pakai alif lam ya Ustazah. Iya, tidak pakai karena dia itu mudhafnya. Oh, dia Jadi kasroh karena dimudhafkan. ada huruf lam ini. Betul. Oh, ini Ana salah waktu itu. Baik. Nah, itu ya. Nanti kita akan mengi'rab, cuman memang panjang banget i'rab tuh ya. Tapi untuk mengetahui kedudukan suatu kata dalam kalimat itu penting juga gitu ya. Seperti halnya kita sudah mulai memasuki maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia adalah objek. Maka maf'ulun bih harus berharokat, berkedudukan mansub. Mansub itu harokatnya adalah fathah. Begitu juga di sini, ziyarati. Ziyarati itu kenapa dia ti? Karena ada huruful jar. Apa itu huruful jarnya? Li. Maka ziyarati di sini adalah isim majrur. Ya, yang mengharuskan dia harokatnya adalah kasroh. Tapi dia juga sebagai mudhafun. Ya, dia juga sebagai mudhaf karena disandarkan. Setelahnya adalah al-ka'bati. Al-ka'bati di sini kenapa ti? Ya karena mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih harus majrur. Harus majrur. Maka tandanya salah satunya adalah dengan kasrah. Baik. Contoh selanjutnya. Nomor 4. Nomor 5 ya. Nomor 5. Contoh misalkan. Rumah guru itu dekat dari masjid. Bagaimana? Rumah Baitul mudarrisi. Baitul mudarrisi dekatnya apa sih? Qoribun. Gotong royong. Minal Qorib. masjidi. Gitu ya, Ustaz? Sahih. Sahih. Maka baitu al-mudarrisi. Kenapa di sini disebut, kenapa di harokatnya baitu? Kenapa nggak baiti? Karena dia ini mudhaf. Nah, iya betul, mudhaf. Tapi lebih tepatnya lagi apa? Maksudnya gimana, Ustaz? Isim di awal kalimat? Mubtada ya dah. Sahih. Karena dia mubtada. Mubtada di awal kalimat dan dia juga mudhaf. Seperti itu. Baru di sininya adalah mudhafun ilaih. Qoribun. Qoribun dia sebagai apa ini? Ketika ada mubtada maka ada Khobar. khobar. Nah, seperti itu. Ya, contoh lagi ini yang alaqah, lahu alaqah, memiliki kaitan dengan fiil ya. Kita memiliki kaitan dengan fiil madhi. Baik, contohnya misalkan
eh Khadijah minum kopi di pagi hari. Silakan. Khadijah tuh syaribat ya. Sahih. Al-qahwata. Mm-mm. Sobahan. 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 Oke. Kemudian, misalkan kita pakai idhofah lagi ya. Dah, kenapa dia sobahan dah? Nanti ini ada yang namanya keterangan waktu. Ya, keterangan waktu seperti halnya misalkan al-yauma, hari ini. Atau misalkan sobahan, masaan, itu ada nanti keterangan waktu yang dia itu mansub. Atau bisa juga bukan hanya sobahan, misalkan fi as-sobahi, gitu ya. Boleh. Bisa sobahan juga bisa, betul. Kemudian, apa ya? Anak-anak perempuan pamanku, anak-anak perempuan pamanku belajar atau telah belajar kitab fikih. Anak-anak perempuan pamanku telah belajar kitab fikih. Silakan. Ahwan dah, tadi yang nomor 6 kalau dia pakai huruf jarnya fi, sobahin gitu. Boleh. Fi sobahin. Itu pakai alif lam. Fi sobahi. Oh, Baik. Nomor 7 ada yang tahu? Silakan. banatu ammi, Mm-mm. darsa, enggak deng, darasu ya Ustazah. La. Enggak deng, darasna, Sahih. darasna, kitabul fikih gitu Ustazah. La. Ini fathah ya Ustazah ujungnya. Jadi, Fikah, Ustazah fikah. la. Ada yang mau mengkoreksi? Anak Nah, silakan Mbak. banatu mi darosna kitabul fiqhi. La. Ujungnya itu fathah, ujungnya fathah. Gimana bacanya ya? Yo, ini udah Ustazah tulis. Fikihah. Ya enggak Ustazah? Tidak. Ada yang lain? Dikit lagi nih. Dia fathah kan Ustazah? Coba ulang dari awal Mbak. Banatu ammi darosna kitabul. Kenapa kitabul? Kitabal.
kitabal fikiha. Fik, Ha. kenapa ha? Hi. Gak ada ya, Fahih. Masya Allah. Kenapa hi? Karena dia mudhofun ilaih ya kan, Fahih Ustazah? mudhafun ilaih. Karena hi ini fikih gitu ya. Fikih gitu ya. Baik. Kita kenapa ba? Karena dia objek. Objek Maf'ulun dalam bih. bahasa Arabnya apa? Maf'ulun bih. Sahih. Maf'ulun bih. Bisa dimengerti ini? Insya Allah. Baik. Satu lagi. Latihan 8. Misalkan Muhammadun wa Aliyun. Muhammad dan Ali pulang ke rumah apa namanya? Ke rumah teman mereka berdua. Pulang Muhammad apa dan itu? Ali pulang ke rumah Pulang teman mereka berdua. ke teman. Ada yang tahu? Ini sebenarnya untuk fiilnya nggak dibahas di durus lughah yang di bab ini. Cuman sudah kita bahas secara tasrih. Iya, Ustazah. Bentar, Ustazah. Buka kitab lama. Muhammad wa Ali. Pulang apa Muhammad Ustazah? Iyun. Sahih. Muhammadun wa Aliyun. Pulang apa Khoro- pulang? Khoroju. Ini dua orang, Mbak. Dua orang. Kharajtuma. Khoroju. La. Pulang apa Ustazah bahasa Arabnya? Hah? Pulang. Khoroja. Kharaja. Kejawab. Masya Allah. Oh, khoroja tuh bisa keluar, bisa pulang ya Ustazah. La. Bahasa Arabnya bukan khoroja, maaf. Dahula ya, Pulang. Ini pernah kita Kalau masuk, pelajari. Kak. Apa fiilnya ada yang tahu? Pulang. Dahola masuk. Iya, dakhala Kalau masuk, kharaja masuk, khoroja keluar. keluar. Kalau pulang, Zahaba oh pulang ini. Roja. Roja. Kharaja. Maka fiilnya gimana? Roja'a. Sahih. Roja'a. Ada alifnya, Ustazah. Tamam. Raja'a. Ila. Mm. Baiti. Teman apa sih? ila Yang lain, bayi teman. milat. Teman apa sih? Teman sih? Ada yang tahu teman itu apa? Boleh Zamil. teman, boleh sahabat. Teman zamil. Berarti Zamilani. semua. Ada yang tahu? Zami. Kan dua ya, Ustazah? Iya, dia betul. Sebentar. Dua orang. Zamilana. Enggak dong. Bentar, Ustazah. Baiti Zamila.
La, Zamila umum nggak sih Ustazah? Ustazah. Zamilah umumnya. belum ada yang Zamila dua orang. ini. Zamila ini. La. Zamil. Zamil. Dua orang itu kembalinya ke siapa? Ke Muhammad sama Ali. Nah, kalau kembali ke Muhammad sama Ali, berarti menggunakan apa? Oh, Zamihuma. Zami, lamnya jangan kabur, Mbak. Lamnya, Zamilahuma. Ya nggak baik. Ustaz? Zamilahuma. La, bukan la. Zamilihuma. Zamilihima. Oh, Seperti hima. itu. Oh iya, karena depannya kasrah jadi haknya kasrah ya. Iya, betul. Kenapa kasroh Zamili? Karena dia sandar sama ini huruf jar. Dia Sahih. mudhof Dia ilaih adalah kan. mudhafun ilaih. Oh, kayak PR Dan yang kemarin ya Ustazah. betul. Ketika ada di sini misalkan baiti, misalkan ada rumah temannya, itu sudah dipastikan dia bentuknya adalah idhofah, ya, adalah disandarkan. Maka perhatikan sebelumnya itu tanpa alif lam atau tanwin, maka baiti zamili hima. Seperti itu. Ya. Baik. Alhamdulillah. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Sebenarnya kayaknya perlu latihan banyak yang kayak gini nih. Betul Iya, Ustazah. betul. Tapi Betul ya? keroyokan kayak gini Ustazah. Meminimalisir ketakutan ini. Iya betul. Jadi saling bahu-membahu gitu ya. Tapi sampai sini Betul. bisa dipahami, Mbak? Insya Allah. Yang Kalau lain? lihat catatan. Kalau lihat catatan. Lihat catatan terus gotong royong. Baik. Ini nanti teman-teman atau ibu-ibu ini disalin di rumah, kemudian terjemahkan kembali seperti itu ya. Atau mungkin sudah diterjemahkan tadi ya. Udah Ustazah. Baik, alhamdulillah. Baik, Ana cukupkan sampai sini dulu ya. Semoga yang Anda sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum Ana tutup. Semoga ini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan ketika nanti membaca atau misalkan latihan bisa menambah banyak kosakata, bisa memperhatikan kembali bagaimana posisi kata tersebut dalam suatu kalimat. Bagaimana posisinya dia sebagai maf'ulun bih, kemudian dia sebagai mudhaf atau dia mudhafun ilaih, atau dia mubtada dan khobar. Baik. Ana tutup ya. Ana mohon maaf. Barakallahu fikunna jami'an ya, jazakunallahu khairan atas partisipasinya, atas semangatnya ya. Semoga Allah beri taufik kita semua ya untuk selalu istiqomah di jalan kebaikan yang diberi kesempatan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Ya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Jazakallah khair, Ustazah.